setelah penularan antar hewan ini juga dimungkinkan terjadi penularan antara hewan ke manusia. Cara penularannya adalah melalui droplet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, serta Sobat Sehat semua. Apa kabarnya? Semoga di siang yang cerah ini, Bapak, Ibu, dan Sobat semua yang menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada siang hari ini, saya Alita ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Sobat untuk menyaksikan acara Bincang Kesehatan atau talk show pada kanal YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dengan tema Cacar Monyet. Sebagai informasi, Bapak, Ibu, dan Sobat semua, FKU Sakti merupakan FK swasta yang berakreditasi A dan berlokasi di Jalan Kiai Tapagrogol, Jakarta Barat. Pada siang hari ini, saya bersama dengan dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin yang ramah dan handal, yaitu Dr. Poppy Syafnita, spesialis kulit dan kelamin Fins Divi. Beliau merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan sudah bergabung menjadi staf pengajar di FKU Sakti sejak 6 Juli tahun 2015. Nah, kita akan masuki bincang-bincang dengan narasumber kita ya. Selamat siang Dr. Poppy. Selamat siang Mbak Alita. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik dokter. Syukurlah. Baik dokter. Dok, kita mau ngobrol-ngobrol seputar cacar monyet anak yang sekarang sedang mewabah atau ramai diberitakan baik di media cetak maupun media elektronik ya. Iya Mbak Alita. Baik dokter, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan ya dokter. Pertama nih dok, sebenarnya cacar monyet itu apa ya dokter dan penyebabnya apa sih dok kalau boleh tahu? Ya Mbak Alita, penyakit cacar monyet atau yang juga disebut monkeypox itu sebenarnya adalah penyakit infeksi pada kulit dan mukosa yang disebabkan oleh monkeypox virus atau virus cacar monyet. Virus ini termasuk dalam golongan famili dari Poxviridae ya. Dan sebenarnya penyakit cacar monyet ini sudah lama ya. Pertama kali ada tahun 1970 di Afrika, di Kongo setahu saya. Dan kemudian belakangan mewabah lagi. Yang pertama kali mewabah lagi dimulai di Inggris sekitar tanggal 6 Mei pada tahun ini. Dan hingga sekarang terakhir tanggal 29 Juni laporannya sudah lebih dari 5.000 kasus di dunia ini yang melibatkan 50 negara. Alhamdulillah belum sampai Indonesia dan semoga tidak ya. Tapi bagaimanapun juga kita harus mewaspadai penyakit ini. Baik dokter, semoga cacar monyet ini jangan sampai menular ke Indonesia ya dokter. Ya amin. Nah dokter, saya ingin bertanya lagi nih dok, apakah cacar monyet itu bisa menular dok? Dan bagaimana sih cara penularannya? Cacar monyet sendiri sebenarnya kalau dari namanya cacar monyet ya, itu penularan utamanya dia bersifat zoonosis, artinya itu sebenarnya virusnya menular antara hewan. Hewan pembawanya bisa monyet, selain monyet juga tikus, landak, tupai. Namun setelah penularan antar hewan ini juga dimungkinkan terjadi penularan antara hewan ke manusia. Cara penularannya adalah melalui droplet seperti cacar yang lain ya. Droplet yang kontak melalui mata, hidung ataupun mulut. Kemudian melalui kontak dengan lesi yang telah terinfeksi virus. Dan kemudian juga gigitan atau cakaran dari binatang-binatang pembawa virus tersebut. Dapat juga melalui benda yang telah terkontaminasi dan dapat juga dengan memakan daging binatang liar. Walaupun kebiasaan ini mungkin di orang Indonesia pastinya jarang ya Mbak ya. Iya benar dokter. Baik, berarti cara penularannya itu pertama bisa dari hewan ke hewan dulu. Kemudian kalau manusianya lewat droplet atau memakan daging dari hewan liar tersebut ya dokter ya? Ya, atau Itu. kontak ya dengan lesi kulit yang terinfeksi. Oh baik dokter. Nah kira-kira dokter apakah cacar monyet itu dapat menular melalui hubungan seksual ya dokter? Ya, memang pada pemberitaan belakangan ini ada ya pemberitaan yang mengatakan apakah bisa melalui hubungan seksual, karena katanya virus juga dapat ditemukan pada cairan sperma ya, tapi sejauh ini itu masih diselidiki oleh WHO. Namun kemungkinan penularan itu sebenarnya bukan dari hubungan seksualnya, akan tetapi melalui kontak kulit ke kulit, skin to skin contact, atau kontak mukosa selama terjadinya hubungan seksual. Jadi di sini bukan hubungan seksualnya ya yang terbukti menularkan,
Akan tetapi kontak dengan lesi kulit yang terinfeksi tadi itu yang memungkinkan penularan melalui hubungan seksual. Oh, jadi seperti itu ya dokter. Saya ingin bertanya lagi nih dok, kira-kira apa saja sih tanda dan gejala dari cacar monyet ini sendiri dokter? Ya, tanda dan gejala dari cacar monyet itu ya mirip dengan cacar yang lainnya, misalnya cacar air gitu ya. Ada fase inisial atau fase prodromal dan ada fase erupsi. Kalau pada fase inisial ini yang terjadi ya gejala prodromalnya, ya ada demam, ada lemas, ada nyeri kepala, nyeri sendi, dan yang membedakan dengan cacar air ataupun cacar api adalah di cacar monyet ini ada pembesaran kelenjar getah bening. Apakah itu di ketiak, apakah itu di leher ataupun di sela paha. Ya. Kemudian setelah kira-kira 1 sampai 3 hari gejala awal atau prodromal, baru timbul ruam kulit yang mulainya berupa bintil merah, kemudian cepat berubah menjadi bintil berair, kalau bahasa kedokterannya vesikel ya. Kemudian berubah menjadi bintil bernanah dalam hitungan hari dan mengering nanti sebagai keropeng atau dalam bahasa kedokterannya krusta ya. Proses perjalanan penyakit ini berlangsung sekitar 2 sampai 4 minggu. Dan biasanya ruam dimulai dari daerah wajah dan kemudian menyebar ke bagian badan yang lain. Ruam tersebut berasa gatal, namun juga kadang-kadang kalau sudah ada infeksi sekunder bakteri bisa berasa nyeri atau perih. Begitu. Oh, baik dokter. Berarti saya ingin tanya lagi nih dok, untuk tadi masa inkubasinya nih dok dari terinfeksi hingga timbul gejala dan kira-kira berapa lama ya dok penyembuhan cacar monyet ini sendiri? Ya, kalau masa inkubasi ya sekitar 5 sampai 21 hari. Namun sekarang ada literatur yang mengatakan lebih cepat ya, bisa 5 sampai 15 hari. Kalau sembuhnya tadi itu mulai mengering itu di hari ke-10 sampai 14 biasanya membentuk keropeng-keropeng. Sembuh total dalam 2 sampai 4 minggu Mbak Alita. Oh, jadi kalau intinya kita dalam 2 sampai 4 minggu ini insya Allah udah sembuh ya dokter untuk cacar ini. Ya, sebenarnya ini penyakit termasuk ke dalam self-limiting disease ya. Oh baik, jadi masa inkubasinya seperti itu ya dokter. Kira-kira untuk pengobatan cacar monyet ini sendiri bagaimana ya dok? Kalau pengobatan karena ini penyakit infeksi virus, yang utama pastinya isolasi ya pasien yang terinfeksi cacar monyet. Kemudian pengobatan infeksi virus cacar monyet ini lebih utama ke simptomatik ya. Otomatis saat isolasi harus menjaga daya tahan tubuh, banyak istirahat. Kemudian kalau demam diberikan obat demam ya. Kalau ada nyeri ya pasti diberikan obat nyeri. Bisa diberikan antivirus tapi Cidofovir, Brincidofovir ya, antivirus untuk cacar monyet belum ada ya di Indonesia ya. Bisa juga diberikan antibakteri atau antibiotik jika ada infeksi sekunder, dan untuk ruam-ruam kulitnya biasanya diberikan topikal antibiotik atau krim antibiotik karena ruam kulit ini cepat sekali berubah menjadi ruam yang bernanah. Namun secara umum memang pengobatannya adalah simptomatis ya, pengobatan gejala dan isolasi serta istirahat. Seperti virus lainnya ya dok? Iya benar Mbak Alita. Isolasi dan juga istirahat. Iya. Baik dokter. Izin bertanya lagi dokter, apakah cacar monyet itu sudah tersedia vaksinnya ya dokter? Sudah ya, vaksinnya sendiri sudah di-approve ya oleh Food and Drug Administration ya, tahun 2019 namanya Jynneos ya. Namun masih diperuntukkan bagi dewasa di atas usia 18 tahun. Ini vaksin ini idealnya diberikan 4 hari sebelum terpapar. Kalau diberikan 4 sampai 14 hari setelah terpapar, dia tidak mencegah tetapi mengurangi agar gejalanya tidak menjadi berat ya. Pemberiannya itu 2 kali suntikan dalam interval waktu 28 hari Mbak Lita. Baik dokter. Jadi selain itu nih dokter, selain pakai vaksin dokter, itu bagaimana sih cara kita mencegah cacar monyet dokter? Kalau pencegahan umumnya ya namanya virus ya, apalagi penularannya droplet. Agak mirip sebenarnya dengan 3M yang udah kita jalanin selama ini ya. Mencuci tangan, memakai masker karena dia kan bisa ditularkan lewat droplet. Kemudian juga menjaga jarak. Kemudian pencegahannya adalah isolasi atau menjauhi kontak yang tersuspek atau memang menderita penyakit tersebut. Kemudian menghindari makan makanan yang mentah atau tadi
makanan daging yang berasal dari daging hewan liar. Kemudian juga jika hewan peliharaan mungkin kan ada juga yang piara tupai kadang-kadang atau hewan seperti itu ya, menunjukkan gejala-gejala sakit, ya harus diperiksakan ke dokter dan kemudian juga diminimalisir kontak dengan hewan-hewan tersebut. Serta menjaga pemakaian benda yang bersamaan, misalnya peralatan makan, benda-benda yang mungkin terkontaminasi, sehingga mencegah penularan lewat benda tersebut, Mbak Alita. Baik dokter, sekiranya nih dok, misalnya ditemukan kasus cacar monyet di Indonesia, apakah pasien itu harus diisolasi dan berapa lama ya dokter? Ya sejauh ini untungnya belum ya, dan mudah-mudahan tidak ya. Tetapi dari yang saya baca ya pasien memang tetap harus diisolasi, dan isolasinya cukup lama ya dibandingkan isolasi COVID ya, 21 hari. Karena apa? Kriteria sembuhnya atau kriteria bebas dari isolasinya adalah 72 jam tidak ada peningkatan suhu atau tidak ada demam, 72 jam terakhir. 48 jam terakhir tidak ada lesi baru. Dan semua keropeng telah bersih dari tubuh. Jadi semua krusta atau semua keropengnya itu harus sudah mengelupas dari tubuh. Nah, dari mulai muncul ruam sampai keropeng saja butuh 10 sampai 14 hari ya. Iya dokter. Nah, dari keropengnya bersih mengelupas dari seluruh tubuh tentu butuh waktu lebih lama. Jadi isolasinya memakan waktu sekitar 21 bahkan mungkin bisa 28 hari. Ya, tepat 2 sampai 4 minggu seperti kriteria penyembuhannya tadi. Kriteria penyembuhannya dokter. Iya, Mbak Alita. Cukup lama juga ya dokter Ya, lebih lama malah mungkin dari COVID ya. Iya benar juga dokter. Nah baik dokter, izin bertanya lagi dokter, untuk komplikasi dari cacar monyet ini apa saja ya dokter yang bisa didapatkan gitu? Komplikasi dari cacar monyet ya pasti yang paling menakutkan itu ya, walaupun cacar monyet tingkat kematiannya rendah adalah bekas ya. Bekasnya berupa jaringan parut atau scar. Ini biasanya bekas ini terjadi kalau lesi kulit tersebut atau bercak tersebut terinfeksi sekunder. Dan memang ini gampang sekali terinfeksi sekunder, buktinya bintilnya gampang bernanah ya. Kalau komplikasi ke organ lain itu sangat jarang ya. Komplikasinya biasanya kalau ke paru itu bronkopneumonia. Kalau ke mata bisa jadi ulkus kornea atau keratitis, dan kalau ke otak dapat menyebabkan radang otak atau ensefalitis, Mbak Alita. Bahkan bisa sampai otak juga ya dokter ya? Ya bisa, tapi komplikasi yang berat itu biasanya sangat jarang ya. Baik dokter. Nah, izin bertanya lagi dokter, ini mungkin sekaligus jadi pertanyaan penutup juga ya dokter. Nah, dalam keadaan bagaimana sih dokter pasien cacar monyet itu harus memerlukan perawatan di rumah sakit dokter? Pasien cacar monyet memerlukan perawatan di rumah sakit jika pasien tersebut bergejala berat ya atau mengalami komplikasi yang berat. Pasien yang masih berusia anak ya, ada literatur yang mengatakan di bawah 12, ada juga yang mengatakan di bawah 8 tahun, pasien anak ya. Pasien yang merupakan ibu hamil atau menyusui. Pasien yang punya riwayat atopi yang berat, kan karena atopi yang berat biasanya berkaitan dengan kelainan infeksi kulit yang cenderung berat juga pada orang yang memiliki atopi berat ya. Serta penderita-penderita dengan komorbid atau gangguan imunitas, imunokompromis. Demikian Mbak Alita. Baik. Demikian penjelasan dari Dr. Poppy. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Kita harus tetap waspada, jaga kesehatan, dan mari sama-sama kita berdoa agar wabah ini tidak sampai ke Indonesia. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, terima kasih banyak pada Dr. Poppy. Sama-sama Mbak Alita. Iya dokter, terima kasih untuk penjelasannya yang mudah dipahami. Terima kasih banyak juga untuk semua pihak yang membantu terlaksananya acara ini, dan semoga dapat memberikan informasi dan edukasi yang bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan Sobat semua. Tak lupa, kami juga menginformasikan bahwa FK Sakti masih menerima mahasiswa baru untuk tahun angkatan 2022-2023 yang pendaftarannya sampai dengan bulan Agustus tahun 2022. Informasi lebih lanjut silahkan buka website kami di link spmb.trisakti.ac.id. Untuk menutup bincang-bincang kita hari ini, saya akan membacakan pantun. Pisau diasah di pagi hari, dibawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah bincang-bincang kita kali ini, semoga bisa membawa manfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Alita. Makasih juga dokter.